Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-160. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, alap-alap Jolotundo mengayunkan pedangnya. Anak muda itu agaknya tidak mau melepaskan kesempatan yang ada pada saat itu. Dalam keputusasaan ia melihat lawannya terluka. Dalam saat-saat yang tidak disangka-sangkanya, ia melihat darah Sidanti meleleh dari luka yang menganga di pundaknya. Dengan demikian maka nafsunya menjadi melonjak kembali. Kesempatan terakhir itu akan dipergunakannya sebaik-baiknya, mengakhiri perkelahian dengan mengakhiri hidup Sidanti yang memuakkan baginya itu. Tetapi ternyata membunuh Sidanti tidak semudah yang disangkanya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh alap-alap Jolotundo dalam saat-saat ia berputus asa. Dalam saat-saat otaknya sudah mulai kabur. Ketika pedangnya terayun sederas ayunannya yang pertama, maka Sidanti sudah menyadari kesalahannya, bahwa ia menganggap alap-alap Jolotundo sudah tidak berdaya sama sekali. Karena itu sebelum ia siap benar menghadapinya, maka tiba-tiba ia melontar mundur sejauh-jauhnya. Itulah segera yang dapat dilakukan untuk menghadapi alap-alap Jolotundo yang seakan-akan menjadi gila. Ketika Kitambak Wedi melihat sikap dan geraknya itu, maka perlahan-lahan ia berdesis. Bagus Sidanti. Ternyata alap-alap Jolotundo sudah tidak mampu lagi membuat perhitungan yang baik. Kali ini ayunannya sama sekali tidak menyentuh apapun juga. Sedang tenaga yang dilontarkan lewat ayunan itu adalah segenap tenaga yang masih tersisa padanya. Sehingga ketika ayunan itu tidak mengenai lawannya, alap-alap Jolotundo terseret oleh kekuatan tenaganya sendiri. Sejenak ia terhuyung-huyung. Dengan susah payah ia mencoba mempertahankan keseimbangan badannya. Tetapi ternyata tenaganya telah terkuras habis dalam gerak-geraknya yang terakhir. Karena itulah maka kemudian anak muda yang sedang dilanda oleh nafsu yang tidak terkendali itu tidak lagi mampu bertahan dalam keseimbangan. Sesaat kemudian, orang-orang yang mengerumuni arena itu melihat alap-alap Jolotundo itu terdorong ke samping lalu terjerembab jatuh di tanah. Sidanti yang telah berhasil membuat jarak beberapa langkah dari alap-alap Jolotundo menggeram. Ia melihat alap-alap Jolotundo itu terjatuh. Ketika terasa pundaknya menjadi pedih, maka hatinya pun menjadi terbakar karenanya. Kemarahannya yang telah memuncak bukan saja karena pundaknya terluka, tetapi juga karena alap-alap Jolotundo telah mencoba untuk merampas sekar merah dari tangannya. Maka kini seakan-akan meledak dengan dahsyatnya. Gelora di dalam dada Sidanti sudah tidak tertahan lagi. Giginya terdengar gemeretak. Matanya menjadi semerah darah yang memercik dari lukanya. Tangannya yang menggenggam pedang itu pun kemudian menjadi gemetar. Ketika sekali lagi ia melihat alap-alap Jolotundo yang sedang tertatih-tatih mencoba untuk berdiri itu, nyala yang membakar dadanya telah berkobar menghanguskan perasaannya. Yang terdengar kemudian adalah Sidanti itu berteriak nyaring, seperti seekor harimau lapar.
ia menerkam lawannya dengan ujung pedangnya. Setiap dada mereka yang melihat gerak si Danti itu terasa berdesir. Kemudian jantung mereka seolah-olah berhenti mengalir. Mereka terpukau oleh suatu kejadian yang begitu dahsyat dan mengerikan. Mereka tersadar ketika mereka mendengar Ki Tambak Wedi berteriak nyaring. "Si Danti, hentikan! Hentikan!" Tetapi suara itu seolah-olah tidak didengar oleh anak muda yang sedang mengamuk itu. Luka di pundaknya ternyata telah menjadikannya bermata gelap. Ia lupa segala-galanya. Lupa kepada peraturan yang dibuat oleh gurunya. Lupa akan kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar daripada yang kini sedang dipertengkarkan. Lupa kepada semua usaha yang telah dirintis oleh gurunya selama ini. Alap-alap Jolotundo bagi si Danti saat itu adalah iblis yang harus dilenyapkan. Iblis yang telah melukai tangannya yang cukup parah, bahkan hampir-hampir merenggut jiwanya pula. Apalagi iblis itu telah mencoba merampas Sekar Mirah dengan kekerasan. Karena itu, maka tidak ada yang lebih baik baginya daripada membinasakannya. Betapa gurunya berteriak mencegahnya, namun semuanya sudah terjadi. Si Danti yang sedang dibakar oleh kemarahan itu pun mampu bergerak secepat alap-alap Jolotundo. Bahkan ternyata sisa-sisa kekuatan si Danti masih cukup banyak, sehingga tumpahan sisa-sisa tenaga itu pun lebih dahsyat pula. Sekali lagi mereka mendengar Ki Tambak Wedi berteriak, "Si Danti, apakah kau sudah gila?" Si Danti tidak juga mendengar. Bahkan dalam kegelapan pikiran karena kemarahan yang memuncak, maka kepuasan anak muda itu tumbuh kembali. Seperti pada saat ia berhasil membunuh Ploso Ireng, maka kini diulanginya perbuatannya itu. Alap-alap Jolotundo sama sekali tidak berdaya ketika si Danti menerkamnya. Ujung pedangnya yang tajam berkilat-kilat langsung menghunjam ke dadanya. Alap-alap Jolotundo yang sedang tertatih-tatih berdiri itu mengadu pendek. Beberapa langkah ia terdorong oleh kekuatan si Danti yang ditumpahkannya di ujung pedangnya. Kemudian anak muda itu pun terbanting jatuh di tanah. Darah yang merah menyembur dari luka di dadanya itu. Namun sekejap matanya masih memancarkan dendam tiada terhingga. Sekali tubuh itu menggeliat, lalu kemudian diam untuk selamanya. Tetapi agaknya si Danti tidak puas dengan tusukan yang langsung menghunjam jantung lawannya. Sekali lagi pedang itu ditariknya, dan sekali lagi pedang itu menghunjam ke tubuh lawannya. Ketika untuk ketiga kalinya ia ingin menusuk tubuh yang tidak berdaya itu, terasa badannya terdorong ke samping oleh suatu kekuatan yang luar biasa, sehingga hampir-hampir ia jatuh terjerembab. Sambil berteriak tinggi, ia memperbaiki keseimbangannya. Hampir-hampir ia meloncat menyerang, tetapi niatnya itu diurungkannya. Betapapun hatinya menjadi gelap pekat, tetapi ketika ia melihat gurunya berdiri di hadapannya, maka si Danti itu pun tegak seperti patung di tempatnya. "Ternyata kau benar-benar gila, si Danti!" teriak Ki Tambak Wedi. Tetapi sebelum si Danti menjawab, maka terdengar orang lain berteriak nyaring, "Omong kosong! Kalian, guru dan murid, ternyata telah merencanakan hal ini. Kalian telah dengan sengaja melakukan pembunuhan yang direncanakan." Dada Ki Tambak Wedi bergetar mendengar teriakan itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya wajah yang hitam itu seolah-olah membara memancarkan kemarahan tiada taranya. Sambil menuding Ki Tambak Wedi dengan pedangnya, ia berkata,
Satu-satu kau akan menghilangkan pemimpin-pemimpin prajurit Jipang. Kali ini alap-alap Jolotundo, tetapi lain kali aku, supaya kau dapat berbuat menurut kehendakmu atas pasukanmu. Tidak, aku bukan budak kalian. Kami prajurit Jipang bukan budak-budak orang Tambak Wedi. Kalian jangan mimpi memperalat kami untuk tujuan-tujuan kalian yang memuakkan itu. Betapa kemarahan melanda dada Ki Tambak Wedi yang tua itu. Tetapi sekali lagi ia masih mencoba menyabarkan diri. Ia tidak dapat melupakan bahwa Untara telah berada di Jati Anom. Sono Keling, katanya, aku minta maaf atas kesalahan si Danti. Aku berjanji untuk membuat perhitungan atas perbuatannya ini. Tidak ada lain kecuali si Danti harus dibunuh seperti alap-alap Jolotundo. Dibunuh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Ia pula yang telah membunuh Plosok Ireng dan menggores-gores punggungnya dengan senjatanya silang menyilang selagi orang itu telah mati. Kini alap-alap Jolotundo yang tidak berdaya dan telah ditusuk oleh pedangnya tepat di dada masih juga tidak memberinya kepuasan. Lihat Ki Tambak Wedi, lihat luka di tubuh alap-alap Jolotundo itu. Betapapun gila anak muda itu, tetapi alap-alap Jolotundo adalah kawan seperjuanganku sejak masa Adipati Jipang, Haryo Penangsang. Sekarang anak itu dibunuhnya dengan semena-mena. Sono Keling, berkata Ki Tambak Wedi, peristiwa ini tidak berlangsung begitu saja. Peristiwa ini terjadi karena suatu sebab. Menilik dari sebab itu, maka alap-alap Jolotundo pun mempunyai kesalahan pula, sehingga perang tanding ini pun tidak dapat dihindari. Tetapi kau telah membuat peraturan untuk perang tanding ini, Kiai. Ternyata kau curang dengan peraturanmu. Kalau alap-alap Jolotundo menang, kau masih sempat menyelamatkan muridmu. Tetapi kalau muridmu menang, maka akibatnya adalah seperti yang kita lihat sekarang. Kalau kau benar-benar ingin mencegah Kiai, maka kau pasti dapat menggagalkan pembunuhan ini. Jangan berprasangka begitu jelek, Sono Keling, jawab Ki Tambak Wedi. Kau tahu, aku berdiri pada jarak yang cukup jauh dari si Danti. Aku juga sudah berusaha, tetapi aku bukan anak-anak yang dapat kau tipu dengan jawaban itu, jawab Sono Keling. Gelora di dalam dada Ki Tambak Wedi menjadi semakin keras, tetapi dengan sekuat tenaga ia masih berusaha menyabarkan diri. Ia masih selalu mengingat kepentingan yang selama ini telah diperhitungkannya baik-baik. Tetapi tiba-tiba terdengar dari belakang si Danti berteriak, "Guru, jangan dibiarkan orang itu mengigau sesuka hatinya. Serahkan orang itu kepadaku pula." Mendengar teriakan si Danti itu, maka wajah Sono Keling yang telah menjadi kemerah-merahan itu menjadi semakin menegang. Sejenak dipandanginya anak muda yang bernama si Danti dengan penuh kebencian. Dan tiba-tiba Sono Keling itu tanpa diduga-duga melenting ke arah si Danti dengan pedang terjulur lurus. Dalam pada itu Ki Tambak Wedi pun telah berdiri di hadapannya. "Tunggu dulu," katanya. "Setan itu harus dibinasakan." Teriak Sono Keling tidak kalah kerasnya dari suara si Danti. "Ia menjadi semakin memuakkan bagiku. Ayo, lakukanlah kalau kau mampu," jawab si Danti lantang. "Aku tidak akan lari dari arena." "Tutup mulutmu!" Kini Ki Tambak Wedilah yang berteriak sambil berpaling ke arah si Danti. "Kau telah menghancurkan segala rencana yang telah aku susun berminggu-minggu. Kau menganggap bahwa perempuan keparat itu lebih penting dari segala-galanya." "Minggir kau tua bangka!" Yang berteriak adalah Sono Keling tidak kalah kerasnya dari suara teriakan Ki Tambak Wedi. Ternyata orang itu pun telah kehilangan nalar jernihnya. Kemarahan yang telah membakar jantungnya ternyata tidak dapat diredakannya. "Sono Keling,"
Wajah Ki Tambak Wedi pun telah mulai berkerut-merut. Aku sudah menahan diri sekian lama supaya aku tidak terseret dalam arus kemarahan yang tidak bermanfaat sama sekali ini, selain akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi kau pun harus menyadari bahwa keterlanjuran ini jangan menjadi sebab bagi kita untuk menikam dada sendiri. Ternyata kau masih juga ingin melindungi muridmu itu, bentak Sono Keling tanpa mengenal takut. Sono Keling, suara Ki Tambak Wedi menjadi semakin keras dan bergetar. Betapa ia masih mencoba menahan dirinya sekuat-kuat tenaganya. Aku peringatkan sekali lagi, hentikan tuduhan itu. Kita bicara dengan baik supaya kita dapat memecahkan persoalan dengan baik pula. Tak ada yang dibicarakan, hanya ada satu pilihan bagimu, Ki Tambak Wedi. Serahkan si Danti kepadaku. Aku akan membunuhnya dan membelah dadanya. Aku ingin melihat jantung dan hati yang tersimpan di dalam dada itu. Jantung dan hati anak itu pasti ditumbuhi bulu-bulu seperti jantung dan hati iblis. Betapapun kesabaran yang dipaksakan di dalam dada Ki Tambak Wedi, namun akhirnya wajahnya menjadi merah pula seperti warna langit di ujung timur menjelang fajar. Warna merah di langit menjadi semakin nyata, dan warna merah wajah Ki Tambak Wedi pun menjadi semakin menyala. Minggir! Teriak Sono Keling kemudian dengan penuh nafsu. Aku tidak akan minggir, jawab Ki Tambak Wedi. Aku akan tetap menghalangi setiap tindakan lebih lanjut. Sejenak Sono Keling terdiam. Dipandanginya wajah Ki Tambak Wedi dengan tajamnya. Tiba-tiba ia menyadari dengan siapa yang sedang berbicara. Orang tua itu adalah Ki Tambak Wedi. Memang tidak akan dapat digertaknya, apalagi ditakut-takutinya. Meskipun demikian, hasratnya untuk membunuh si Danti tidak juga dapat disingkirkannya dari hatinya. Dalam pada itu terdengar si Danti berkata, Guru, kenapa guru menghalanginya? Biarlah Sono Keling mencoba. Apakah si Danti mampu melawannya atau tidak? Diam! Teriak Ki Tambak Wedi keras sekali. Diam! Diam kau! Namun nyala di dada Sono Keling telah menjadi semakin dahsyat, membakar hangus jantungnya dan mendidihkan darahnya. Ia tidak lagi mau mundur. Si Danti harus mati. Kiai, berkata Sono Keling, aku pun tidak akan minggir. Aku pun tidak akan mengurungkan niatku. Aku tetap dalam pendirianku untuk membunuh si Danti. Nyawa Ploso Ireng dan alap-alap Jolotundo akan selalu menuntut kepadaku seandainya aku tidak berhasil membunuhnya dengan tanganku. Tubuh si Danti menjadi gemetar karenanya, tetapi ia tidak berani berteriak lagi. Namun demikian ia melangkah beberapa langkah maju dengan pedang yang berwarna darah di dalam genggamannya. Ki Tambak Wedi hampir-hampir tidak dapat menahan tangannya lagi. Hampir-hampir mulut Sono Keling itu ditamparnya, tetapi niat itu diurungkannya. Namun orang tua itu menggeram. Lalu apa maumu? Aku akan tetap berdiri di sini. Apakah kau akan menyerang aku? Sekali lagi Sono Keling terdiam untuk sejenak. Tanpa sesadarnya ia memandang berkeliling. Hati Sono Keling itu pun bergelora ketika ia melihat orangnya. Prajurit-prajurit Jipang berdiri tegak di satu sisi di luar arena. Tangan-tangan mereka telah melekat di hulu pedang masing-masing. Ketika Sono Keling melihat wajah-wajah itu di bawah cahaya obor dan cahaya fajar, maka wajah-wajah itu tampak seperti wajah-wajah yang berlumuran darah merah. Hati Sono Keling pun menjadi semakin dahsyat diamuk oleh dendam dan kebencian. Kini ia berdiri di antara anak buahnya yang ternyata setia kepadanya.
anak buah yang telah dipisahkannya dari Ki Sumangkar yang lemah dan menyerah. Anak buahnya yang ada padanya adalah anak buahnya yang dapat dianggapnya prajurit-prajurit pilihan. Kehadirannya di Tambak Wedi bukanlah untuk menghambakan diri dan menjadikan diri mereka alat untuk kepentingan si Danti. Tidak, Sono Keling merasa bahwa ia masih tetap Senopati, pengganti Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan. Dengan demikian maka ia tidak lagi berhasil membendung gelora di dalam dadanya. Ketika terpandang olehnya sekali lagi wajah Ki Tambak Wedi yang berkerut-merut, bermata tajam setajam mata burung hantu dan berhidung seperti paruh itu, serta kemudian dilihatnya wajah si Danti yang licik dan bengis itu, maka Sono Keling pun melangkah beberapa langkah mundur. Namun tiba-tiba pedangnya bergetar dan terdengar suwitan nyaring melontar dari mulutnya. Suwitan aba-aba yang diberikan oleh seorang senopati kepada prajuritnya yang telah bersiap menunggu perintahnya. Orang Jipang yang berdiri mengitari arena yang selama itu terpaku di tempatnya seperti wajah lautan yang tenang, dengan tiba-tiba telah bergejolak seperti tersentuh badai. Dengan tangkasnya mereka berloncatan dengan senjata terhunus. Mereka itu adalah prajurit-prajurit yang telah cukup berpengalaman. Dengan demikian, maka segera mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehendak pimpinannya. Dalam waktu yang singkat mereka telah menemukan bentuk kelompok-kelompok masing-masing. Dan sesuai dengan bunyi aba-aba yang diberikan oleh Sono Keling, maka mereka pun segera bergerak. Tetapi si Danti pun adalah bekas seorang prajurit yang mengenal tata gelar olah peperangan dalam kelompok yang besar. Ia tidak saja mampu berkelahi perseorangan, tetapi ia pun mampu menguasai orang-orangnya. Karena itu ketika ia mendengar Sono Keling memberikan aba-abanya kepada orang-orangnya, maka si Danti pun segera berteriak nyaring menyiapkan orang-orangnya untuk menanggapi keadaan. Ternyata orang-orang Tambak Wedi pun tanggap akan segala sasmita dan perintah yang diberikan si Danti. Mereka pun segera bergerak dan bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ki Tambak Wedi melihat peristiwa itu dengan hati yang bergelora. Keadaan telah menjadi semakin buruk dan kedua belah pihak pun telah terbagi dalam lingkungan masing-masing, bertebaran di halaman sampai ke jalan-jalan di sepanjang padukuhan itu. Kalau benar-benar terjadi benturan di antara mereka, maka perkelahian akan berlangsung di mana-mana, di halaman Banjar ini, di halaman di sekitarnya, di sepanjang jalan dan di mana saja kedua pihak itu akan bertemu. Dengan demikian maka korban akan tidak terhitung lagi jumlahnya. Dan yang paling menyedihkan bagi Ki Tambak Wedi adalah rencana yang telah disusunnya selama ini ternyata akan gagal. Karena itu maka seperti orang kesurupan ia berdiri di antara kedua belah pihak yang telah siap untuk bertempur. Dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ia berteriak, "Hentikan! Hentikan!" Tetapi Sono Keling dan si Danti sudah tidak mendengar lagi teriakan itu. Sejenak kemudian terdengar Sono Keling memekikkan perintah untuk maju. Dan sekejap kemudian yang terdengar adalah teriakan si Danti. "Hentikan! Hentikan!" teriak Ki Tambak Wedi. "Sono Keling, tarik orang-orangmu. Kau sadar bahwa aku dapat membunuhmu dalam sekejap." Tetapi Sono Keling kini sudah tidak berdiri sendiri. Beberapa orang berdiri di sekitarnya dalam suatu kelompok yang rapi. Susunan yang teratur dari suatu sikap perang prajurit-prajurit yang berpengalaman. Dari kelompoknya Sono Keling berteriak, "Jangan menakut-nakuti Tambak Wedi. Ayo, cobalah sekarang membunuh Sono Keling, Senopati Jipang yang berkuasa sejak meninggalnya Kakang Raden Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan."
Dada Ki Tambak Wedi bergetar dahsyat sekali mendengar jawaban itu. Di belakangnya ia melihat si Danti pun telah bersiap pula dengan seluruh kekuatan Tambak Wedi. Namun Ki Tambak Wedi menyadari bahwa orang-orang Jipang mempunyai pengalaman yang lebih baik. Mereka adalah bekas-bekas prajurit Wiratamtama yang terlatih dan berpengalaman dalam perang-perang yang besar, dan bahkan mereka telah membiasakan diri pula perang dalam keadaan yang paling dahsyat sekalipun. Selama mereka berkeliaran sepeninggal Haryo Jipang, maka keadaan mereka telah menjadi semakin parah dan mereka pun menjadi semakin garang menghadapi lawan-lawannya. Tetapi meskipun demikian, mereka hanya mempunyai seorang pemimpin yang cukup tangguh, Sono Keling. Sedang di pihaknya ada beberapa orang yang dapat dipercaya, si Danti, Argo Joyo, dan apabila tidak terelakkan lagi adalah Ki Tambak Wedi sendiri. Ketika sekali lagi Ki Tambak Wedi mendengar Sono Keling berteriak, maka habislah harapannya untuk melerai pertengkaran itu, dan habis pula lah kesabarannya. Perkelahian antara mereka sudah tidak terelakkan lagi. Meskipun Ki Tambak Wedi itu menyesali perbuatan si Danti bukan alang kepalang, namun setelah keadaan menjadi sedemikian, ia tidak dapat mengingkarinya. Ia harus melibatkan diri dan ikut dalam perkelahian itu. Demikianlah, maka sesaat lagi ketika sinar fajar telah menjadi kekuning-kuningan, maka kedua pihak itu pun kehilangan segala macam pertimbangan. Kedua belah pihak telah masak untuk bertempur karena keadaan mereka sehari-hari. Setiap kali mereka merasa saling iri hati, saling mengejek, dan saling menyindir. Kini mereka tidak lagi perlu mengejek dan menyindir lagi, tetapi pedang-pedang mereka segera dapat berbicara. Pertempuran pun segera berkobar di dalam halaman Banjar Desa yang tidak begitu luas itu. Sebagian lagi berkelahi di halaman di sekitar Banjar itu. Bahkan di jalan-jalan dan di mana saja kedua belah pihak dapat bertemu. Ternyata menghadapi keadaan yang demikian, prajurit-prajurit Jipang segera dapat menyusun diri dalam lingkungan masing-masing. Mereka mampu membuat semacam gelar-gelar kecil meskipun tidak sempurna. Sergapan-sergapan yang tiba-tiba dari arah yang tidak diduga-duga membuat orang-orang Tambak Wedi agak menjadi bingung. Namun sejenak kemudian, Ki Tambak Wedi sendiri terjun ke dalam pertempuran itu sambil berteriak, "Sono Keling, menyerahlah sebelum orang-orangmu habis binasa di padepokan ini." Sono Keling melihat Tambak Wedi itu langsung menyerangnya, tetapi ia telah cukup mempersiapkan diri menyambut serangan itu. Tidak seorang diri, tetapi sekelompok prajurit-prajurit pilihan. 10 orang bersama-sama dalam satu lingkaran menyongsong hadirnya hantu dari lereng Merapi itu. 10 ujung pedang terjulur lurus ke arah Ki Tambak Wedi yang meloncat menyerang Sono Keling, sehingga serangan itu pun terpaksa diurungkannya. Dalam pada itu si Danti pun segera melihat keadaan. Ia tidak perlu berada di dekat gurunya. Ia harus mempengaruhi daerah pertempuran yang lain. Seperti juga Argo Joyo segera meloncat menjauhi Ki Tambak Wedi. Pada sebatang pohon di luar halaman Banjar itu, Ki Tanu Metir, Agung Sedayu, Swandaru dan Wuranto mengamati keadaan dengan hati yang berdebar-debar. Mereka kini melihat orang-orang Jipang dan orang-orang padepokan Tambak Wedi telah bergumul dalam pertempuran-pertempuran yang seru. Si Danti dan Argo Joyo telah mengambil tempatnya masing-masing. Sedang Ki Tambak Wedi masih saja tetap berada di halaman Banjar berhadapan dengan Sono Keling.
Tetapi lingkaran perkelahian itu menjadi semakin ribut ketika beberapa orang telah berada di sekitar sono keling pula untuk bersama-sama melawan Ki Tambak Wedi. Sejenak orang-orang yang berada di atas pohon itu melihat perkembangan keadaan. Namun kemudian Ki Tanu Metir itu pun berkata, "Marilah kita turun. Perkelahian itu sebentar lagi akan menebar sampai kemari. Apabila kita masih tetap berada di sini, maka kita tidak akan sempat turun." Mereka berempat pun segera turun dengan hati-hati, apalagi cahaya merah fajar telah menjadi kuning keputih-putihan. Sejenak lagi, matahari pasti sudah akan menjenguk di atas ujung-ujung pepohonan. Demikian sibuk orang-orang Jipang dan Padepokan Tambak Wedi berkelahi, sehingga mereka tidak melihat orang-orang yang meloncat turun dari pohon itu. Mereka masing-masing hanya melihat ujung pedang lawan yang terarah ke dada masing-masing. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.